Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu dan masih dengan tema yang sama, yaitu makna berkurban. Sekarang kita akan melanjutkan lagi tausiahnya Pak Ustadznya. Langsung saja kita lanjutkan tausiah dari Ustadz Zulfahmi. Jadi makna berkurban itu tadi adalah mulai dari yang kita kenal dengan sejarah Nabi Ibrahim ketika melaksanakan perintah Allah untuk memenuhi mimpinya itu. Karena dalam mimpi, lewat mimpi Allah memerintahkan beliau untuk melaksanakan perintah berkurban itu. Dan yang kemudian digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba. Gitu ya dalam sejarahnya. Nah, sebelumnya sudah ada juga sebenarnya kurbannya Habil dulu misalkan. Dan sebelumnya lagi, setelahnya, bukan sebelumnya. Ketika masa jahiliyah itu berarti setelah Nabi Ibrahim ratusan tahun berikutnya, sebelum pada zaman Rasulullah SAW, sebelum Islam kemudian diturunkan itu, ya, itu orang-orang jahiliyah berkurban juga, Tetapi niat mereka adalah bagaimana untuk menolak bala. Supaya Tuhan mereka yang katanya itu supaya tidak jadi menurunkan bencana bala. Tapi dia tidak dengan secara syariat Islam, Bu. Motong kurbannya umpamanya di depan berhalanya sendiri. Jadi dipotong di depan berhala. Niatnya itu ada macam-macam niatnya mereka itu. Supaya dapat keturunan, supaya ini macam-macam gitu. Jadi sudah ada, cuman setelah kemudian Islam dengan syariatnya, nah itulah maka ada syariat. Kewajiban untuk melaksanakan ibadah kurban ini kepada kita sampai hari ini. Nah, tadi bagi orang yang sudah mampu, jangan sampai kita menyepelekan yang namanya ibadah kurban. Statusnya memang sunnah, tapi sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi bahkan ponis ini maksudnya dengan keras ya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Man kana lahu sa'ah, siapa orang yang mampu berkurban, ya. Kemudian walam yadhah, kemudian dia tidak berkurban. Fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Artinya apa ini? Artinya benar-benar Rasulullah SAW tidak mengakuinya, tidak mengakui kita walaupun kita ngaku muslim gitu, seolah-olah begitu kasarnya gitu. Karena usah dilarang tempat ibadah kita, berarti kita umat lain kita ini. Ya jadi ya berarti tidak bersama Nabi. Jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami, kata Rasul. Ini benar-benar keras dari Rasulullah SAW. Maka tadi walaupun ibaratnya hanya ada pendapat sekedar makruh saja, orang mampu tidak berkurban makruh saja. Ya kalau bisa, kalau umpamanya orang di atas itu bisa jadi bukan sekedar makruh lagi, bisa jadi dosa besar ya. Iya. Bisa jadi besar. Tapi kalau dari status hukumnya adalah tadi sunnah muakkadah. Ya kalau bisa ya jangan sampai kita mengabaikan. Tidak sanggup umpamanya kita sapi ya kambing lah ya kan. Tidak sanggup kambing, tapi tidak ada di bawahnya ayam, tidak bisa ya. Kambing itu, Bu, kambing, sapi, domba, unta. Unta ini kita ke Arab. Di Indonesia sudah ada sih kambing, unta nih. Kalau unta ini ukuran 7 orang, umurnya mesti 5 tahun. Nah, korban tuh. Kalau sapi, kerbau itu 2 tahun boleh. 2 tahun sudah boleh. Ya, kalau domba 6 bulan. Kalau kambing harus 1 tahun. Nah, itu. Ini korbankan lah ya kan, kalau kita mampu, tidak mampu sapi tadi, kambing gitu. Kalau udah mampu kambing Ustaz,
ayam lah berapa ratus ekor, umpama ini tidak bisa. Dia memang harus kambing itulah, kambing, domba, jangan dibuat-buat, ya. Yang dibuat yang lain, kambing, domba, sapi, kerbau, sejenisnya itu ya. Kemudian apa? Unta. Nah, itu kira-kira pengantarnya. Mungkin bisa kita masuk tanya jawab nanti. Terima kasih. Boleh, iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Mungkin saya dulu boleh ibu-ibu yang nanya ya. Nih Pak Ustadz, kalau saya sendiri mau nanya Pak Ustadz, untuk kurban sendiri itu kan pasti ada syarat-syaratnya Pak Ustadz ya. Tadi kan walaupun itu sunnah muakkad, pasti ada syarat tertentu yang diwajibkan, yang sudah dituliskan Pak Ustadz. Apa saja sih syarat yang telah dituliskan untuk dalam berkurban itu sendiri Pak Ustadz? Kurbannya sendiri apa orangnya? Orang yang berkurban. Orang yang berkurban. Syarat-syarat orang yang berkurban itu yang pertama, yang jelas dia mampu, muslim dia kan. Orang muslim. Kalau orang kafir tidak usah berkurban, tidak akan diterima. Dia muslim, kemudian dia mampu, udah laksanakan. Itu secara garis besarnya. Bahkan kalau umpamanya pun ada alasan berutang saat ini, kalau bisa berutang janganlah. Ya, berarti uangnya Ya, sendiri uang harus sendiri. Memang harus kita uang punya, sendiri mampu. gitu Pak Ustadz ya. Sanggupnya kan kita tidak mengutang gitu. Ya kita seorang muslim merdeka, kemudian kita punya kemampuan untuk itu dilaksanakan. Dengan uang pribadi Pak Pribadi Ustadz kita, ya, ya boleh yang dari bukan hak kita kan gitu. Iya. Laksanakan kurban itu. Baik Pak Ustadz, kita masuk ke sesi tanya jawab dari ibu-ibu ya. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Awaludin, siapa yang mau bertanya duluan Bu? Ya silakan Ibu. Ibu-ibu yang berebut mic-nya Bu. Jangan berebut Ya, Bu. nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurmi dari Masjid Awaludin, Sukamerindu. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah syarat-syaratnya bila di ini kan buka kita diharuskan untuk berkurban? Coba diulangi pertanyaannya tuh Bu. Pertanyaannya, baru kita diharuskan untuk berkurban. Oh, syaratnya. Oh. Iya, mungkin sama ya Pak Ustadz ya. Apa saja syarat supaya kita bisa berkurban Bu, ya? Berkurban. Iya, syarat-syaratnya Ya. Syaratnya. harus berkurban. Ya. Iya, tadi sudah dijawab Pak Ustadz ya. Ya. Tidak apa-apa nanti saya ini. Boleh di-review lagi aja Nanti Pak Ustadz ya. Tidak apa-apa kalau pertanyaan kedua, tidak apa-apa. Oh, pertanyaan kedua boleh ibunya. Lanjut saja. Ibu tadi yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaida dari Masjid Taklim Awaludin Sukamerindu, Bengkulu. Saya bertanya ini Pak Ustadz, kan sekarang kita udah dominan satu sapi 7 orang. Kalau ke sekeluarga itu gimana? Kalau kita sama tetangga, sama kerabat itu gimana? Hanya itu aja Pak Ustadz, tolong penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari Ibu Junaida ya Langsung Pak ya. Ustadz, langsung dijawab aja. Baik, Iya. terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Yang tadi yang Ibu yang paling cantik tadi sudah saya jawab tadi itu. Ya, jadi yang penting dia muslim Bu, kemudian mampu Bu. Itu secara garis besar hukumnya itu laksanakan, sunnah muakkad. Kalau tidak dilaksanakannya dia mampu tadi hukumnya berstatus makruh. Tapi bisa jadi kalau udah berlimpah nih bisa jadi kalau kita melihat ini kan mubazir di untuk yang lain, sementara berkurban tidak dilakukannya bisa jadi dosa haram malah dia. Ya, jadi dosa besar itu berarti kalau dia ditinggalkannya. Yang lain pamannya mampu dia. Organ tunggal sumbangan 10 juta bisa dia. Kurban tidak baca dia. Nah, itu. Ya, banyak itu. Tapi nah, di sini tuh tengah laut situ. Iya, jangan sampai. Nauzubillah min zalik. Baik Bu, itu kemudian yang Ibu tadi. Jadi berkurban itu tadi jenisnya sudah tahu tadi Bu ya. Saya sampaikan tadi mulai dari kambing, sapi, domba, kerbau, ya dan unta itu jangan diganti jenis hewannya. Itu. Kemudian kalau seekor kambing 1 orang itu Bu. Baik domba, ya. Yang 7 orang tuh sapi dengan unta. Itu 7 orang 1 ekornya. Kalau mau digabung 1 sapi
orang sebelah, dari RT mana, dari planet mana, umpama dari Amerika dia, dia satu ikut dia kurban, diniatkan dia saya tuh, tidak masalah Bu. Yang penting 1 ekor sapi itu untuk 7 orang. Tidak masalah, mau tetangga, mau dari, umpamanya di Amerika situ, tolong saya ikut 1 orang, umpama gitu kan. Ada apa-apa anak kita umpama kan gitu. Tidak masalah. Yang penting jangan tadi umpamanya sapi 7 orang, padahal mampu dia. Kambing 7 orang umpama dibuatnya, padahal dia mampu gitu. Tapi sebenarnya berkurban ini Bu, kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai tuntunan kita. Bahwa dia ketika berkurban, yang pertama sembelihannya katanya hajamin ahli, dari keluarganya. Kemudian sembelihan kedua dibuatnya apa? Hajamin ummati. Jadi artinya baru seekor pun kita punya seekor kambing, kita niat untuk keluarga boleh. Kalau memang kemampuan kita hanya sebatas itu. Nah, seperti itu. Itu tidak boleh dipaksakan. Tapi kalau mampu umpamanya kita 1 ekor sapi, kita 7 orang sekeluarga, dia itu lebih bagus, lebih abdolnya. Kalau bapaknya tidak mampu cuma seekor, saya mampunya 1 ekor, diniatkan untuk semua keluarga. Sah. 1 ekor kambing tadi. Segitu mampunya. Karena itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hajabin ummati itu sembelihannya itu kan itu umat tuh Muhammad tuh berapa banyak, berapa miliar, tidak tahu gitu itu. Tapi artinya diperbolehkan itu. Tapi dengan catatan memang sebatas itulah kemampuan. Bukan berarti dia mampu yang lain, ini cuma seekor pengen, biarlah segini. Masih ada yang lain katanya. Pelit, ini dikikir itu. Untuk ibadah dipelit. Tapi untuk yang lain, untuk dosa maksiat, itu tuh. Jadi kita kalau untuk ibadah ini harus nomor 1. Jadi bahkan gitu tadi apa katanya? Jangan mendekati tempat sholat kami, kata Rasul. Dia mampu tapi dia tidak berkurban gitu. Jadi kita laksanakan. Itu kira-kira jawabannya Bu. Iya, baik. Sudah ada aturannya Pak Ustadz ya, untuk berapa jumlah sapi, berapa orang, seperti itu Pak Ustadz ya. Tapi kalau untuk 1 sapi 1 orang diniatkan untuk 1 keluarga itu tadi nggak masalah Pak Ustadz berarti? Nggak masalah, asalkan ya memang sebatas itu kemampuannya Pak Ustadz ya. Kalau bisa lebih dari itu ya boleh lebih gitu. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada lagi Bu. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Yurmawita dari Majelis Taklim Awaludin. Hewan kurban itu kambing, domba, sapi, unta. Di antara itu pertanyaan pertama saya. Nah, di antara binatang itu mana yang lebih afdal? Kambing, sapi, atau unta, seperti itu. Pertanyaan yang kedua, saking sunat muakkad yang sudah mendekati ke wajib, jangan didekati tempat sholatku, kata Rasulullah kan. Udah levelnya udah tinggi itu Pak. Jadi istri atau suami saking mau berkurban, diam-diam tanpa pamit sama suami, atau sebaliknya suami tanpa pamit sama istri. Apakah boleh itu Ustaz? 2. Yang ketiga, daging kita motong kurban. Nah, motong kurban kebetulan ada pembangunan apa seperti itu, waduk, apa jembatan. Nah, ada masyarakat yang ngusul kalau nggak didarahi nanti jembatan ini makan korban. Jadi yang kambing ini atau sapi ini nanti kita potong di sini. Apakah tidak mengganggu niat itu, Ustaz? Yang seperti Ustaz Saman dahulu kala kata Ustaz tadi kan, berkurban itu untuk ini diantaranya berhala atau untuk supaya kebunnya hasilnya bagus. Nah, salah satunya seperti tadi supaya jembatan itu tidak menelan korban. Jadi bagaimana niatnya itu tuh? Tadinya awalnya kurban. Nah, jadi ada yang mengusul masyarakat seperti itu. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Nah, itu aja Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nanti kita jawabnya nanti Bu ya, setelah jeda iklan dulu. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi untuk menjawab pertanyaan dari ibu-ibu dari Majelis Taklim setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.